itu jadi DPRD baru 20-an tahun. Belum terlalu tua-tua amat juga. Masih sangat layak pakai. Sekarang lu punya mau apa? Tapi Bapak, kita tidak, lu punya apa? Bapak omong ini kita dengar dari pemerintah. pertama. Bapak omong kita lu dengar. ini masyarakat Kan begitu. Adik-adik punya atensi buat pemerintah daerah untuk kegiatan ini. Yang kedua, khusus untuk dana COVID, anggaran daerah tahun kemarin itu 15,8 M. Salat baik-baik saya bicara. 15,8 M hanya bisa dipakai di 2010 itu 10 M. Tersisa 5,8 M kita giring ke 2021. Ditambah dengan dana belanja tak terduga 750 juta. Lalu nanti ada refocusing, bukan refocusing, ada rasionalisasi belanja. Ini pemerintah urusan, bukan adik-adik urusan. Kami punya urusan. Nanti ada rasionalisasi belanja ini mulai dari Januari, Februari, Maret. Perjalanan dinas ini kami akan nanti buat sampai 3 miliar tambah. Itu ingat itu. Ini data lengkap sudah ada di saya ini. Supaya katakan jangan dijebak oleh hal-hal yang tidak betul. Contoh, pakai masker semua atau tidak? Kita sekarang ini total keseluruhan yang positif itu 92 orang, sembuh 50 orang. Sekarang ini, hari ini sampai kondisi hari ini. Meninggal dari mulai COVID ini terjadi di tahun kemarin sampai dengan hari ini 4 orang. Beda dengan kabupaten lain, itu mengerti itu. Beda dengan kabupaten lain. Yang kedua, dalam perawatan, ya kalau yang karantina terpusat 1 orang, yang lain ada di rumah tangga masing-masing. Anggaran daerah ini saya kasih ingat sama teman-teman. Anggaran daerah ini tidak sama dengan anggaran di Provinsi NTT secara keseluruhan ini. Tidak sama dengan anggaran di DKI Jakarta. DKI Jakarta APBD itu 100 triliun lebih. Tetapi kenapa pemerintah daerah angkat tangan? Karena masyarakatnya tidak disiplin. Harusnya ada dorong demo itu suruh pakai masker, cuci tangan, ambil jarak. Nah, itu barangkali. Tapi kalau anggaran daerah ini kita punya 1 triliun 180 miliar ini pun di luar gaji termasuk gaji pegawai miliar lebih ini kita kasih keluar semua pun pulang tidak disiplin tetap akan kena COVID ini. Tapi bersyukur berterima kasih alur ini kita baru sampai hari ini 92 orang. Bersyukur berterima kasih. Coba adik-adik ada lihat tidak orang lalu-lalang di sini pindah saya ini orang PK dengan hal-hal begini. Saya kerja 43 tahun dari pegawai negeri sipil, bukan gampang. Saya 43 tahun kerja. Sekarang kalau umpamanya pagi ini saya dari sini setengah jam saja sampai di Bonok 15 menit saja. Dari yang pengguna jasa ini ada 200 orang pun hanya yang pakai masker 30 orang. Yang tidak pakai masker berapa banyak coba bayangkan. Coba ini salah pun juga coba. Tidak bisa pemerintah omong sendiri. Nah untuk itu pemerintah punya gaya program sekarang itu adalah kampung tangguh dan tangguh dan rumah tangga tangguh. Dan itu belum ada orang di dunia ini itu orang sudah buat. Dana COVID ini kali ini 7 miliar, 7,8 M. Coba bayangkan itu. Jadi ada orang jangan dengar orang yang ada di luar yang bikin itu barang. Kantor DPR ini kan kita bangun. Urusan pemerintah karena itu lapangan kerjanya harus terbuka sehingga pertumbuhan ekonomi itu jalan. Tukang bisa kerja dan dia bisa dapat uang dan ekonomi dia bisa bertumbuh. Nah kantor ini sudah sekian puluh tahun. Nah jalannya apa coba? COVID punya dana ada, jalan-jalan punya dana ada, bukan tidak. Sekarang ada yang baru-baru MPI datang di sini. Lalu baru-baru ada mahasiswa datang di sini. Jangan kasih senior, kamu ngerti tidak? Saya kerja sudah 43 tahun. Anggaran ini saya urus. Sekarang untuk itu saya bilang begini, pemberdayaan ekonomi 32 miliar. Anggaran ada jadi kuliah. Kalau DPR juga salah penjelasan, itu artinya waktu kita rapat, dia mengantuk. Kita rapat dia tidak mengerti anggaran. Titik itu. Daftar apa catat baik-baik saya bicara ini. Dia tidak mengerti. Pemberdayaan ekonomi itu 32 miliar. Satu desa, satu kelurahan kita kasih satu kelurahan 150 miliar, 150 juta. Coba bayangkan, satu desa 200 juta. Itu baru hanya BKK, bantuan khusus keuangan. Itu baru 1 juta. Belum lagi dengan
apa lagi dia namanya apa? Oh apa? Yang dari pusat yang kasih kita macam-macam banyak bertambah termasuk APBD ini. Apa? Tidak di luar dana desa ini. Bantuan langsung tunai, BRT itu semua bukan ada sedikit, teman-teman. Makanya lihat itu anggaran. Maka saya bilang teman-teman, anggaran ini tidak tertutup semua orang. Kalau pulang dan kaji, kalau ada korupsi, lapor kami di polisi, titik. Lapor kami di jaksa. Saya bersedia dan saya jaminkan jaminan ini, jabatan ini. Saya ada satu biji. Saya masuk uji kenapa? Kalau untuk kepentingan rakyat. Saya selama kerjaan tidak pernah ada korupsi. Ini saya kasih ke teman-teman. Untuk itu anggaran. Lihat itu anggaran saja sekarang. Nah, itu satu. Kalau pembangunan SDM berapa coba? Pembangunan SDM hampir 18 miliar lebih. Pembangunan SDM, sumber daya manusia. Kami kasih sekolah orang, kursus orang. S2, S1, S3, semua ada di situ semua. Pembangunan infrastruktur hampir sekitar 102 miliar. Gaji 600 miliar lebih itu. Nah, apa lagi yang belum, teman-teman? Nah, ini yang mohon maaf, ini karena dengan Pak Gub mau Vikone, habis selesai ini kakak turun di bawah itu baru silakan saja, kakak mau bikin apa silakan saja. Yang penting konsep kami terima. Nah, ini soal. Nah, DPR ini perencanaan itu 15 miliar. Tetapi tahun ini dibangun 8,5 miliar. Coba bayangkan. Bukan 15, Pak, 25. Bukan, iya betul, 25 miliar. Tetapi tahun ini, ingat, itu perencanaan, ingat. Tetapi tahun ini 8,5 miliar. Nanti tahun depan itu disesuaikan dengan keuangan daerah. Dan ini semua sudah dibahas. Komisi yang berkenaan kita sudah panggil, presentasikan ini. Kan begitu semua. Nah, sehingga adik-adik jangan marah. Kalau saya itu terbuka untuk itu. Adik-adik nanti kaji ini tidak sesuai dengan kaidah hukum, ya toh pemerintah melanggar hak masyarakat, ya toh. Lalu pemerintah tidak melihat masyarakat, lapor polisi saja, lapor jaksa kami di proses hukum saja, dipanggil hukum titik selesai. Itu saja selesainya. Jadi kata orang bikin laporan saja, kami nanti akan dipanggil, kami mau buku anggaran ini. Ini kan orang belum bekerja juga. Kalau sampai 25 miliar itu perencanaannya apa? Kan begitu umpamanya. Nah, jadi nanti tinggal kata orang, lapor saja, tidak usah kata orang ini. Bukan tidak usah ribut silakan, demo itu silakan, kata orang paham. Kita tidak batasi. Tetapi ini penjelasan pemerintah resmi, sekaligus kata orang tidak percaya bahwa itu buku anggaran. Ambil saja di DPR ada, di kami ada, bawa ke DPR sekaligus bawa ke hukum sekaligus lapor polisi, lapor jaksa, kami di proses hukum. Kalau kami melanggar hak masyarakat atau kami tidak lihat masyarakat punya kepentingan banyak. Amin. Ya, itu saja. Itu dari penjelasan dari pemerintah, kakak ngomong sudah. Habis itu secara teknis tidak boleh terlalu lama karena kami para bupati virtual. Nah, sehingga saya sudah minta masuk kakak 8 orang atau 10 orang, terserah, semua saya hadapi, semua saya harus lihat. Sebenarnya kalau tadi tidak, saya turun penjelasan di bawah saja, bikin apa juga masuk di sini. Cuma karena itu jadi kakak ngomong. Teman-teman geram, perlu kita ketahui bahwa bupati ini orang hebat. Karena apa? Kita belum menyampaikan apa yang untuk kita sampaikan, beliau sudah tahu. Herannya itu. Terima kasih. Entah bocorannya dari mana, tetapi ini demokrasi yang sangat aman. Kita melihat seharusnya sampai di sini, kalau secara garis besar ABS maka kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan dulu, baru ada tanggapan. Tetapi di sini kita belum menyampaikan, baru ada dulu saja sudah menyampaikan, sudah kelola kita begini. Mungkin Bapak minta maaf, sebenarnya perlu kita yang menyampaikan dulu. Karena yang memang betul penyampaian Bapak itu. Sahabat saya sedikit tadi kan. Jadi begini, sebenarnya saya mau ngomong itu supaya kakak orang turun nanti dari Pak Presiden dan Bapak Sekda, karena kalau sudah mulai Pak Gub masuk kami sudah mulai, kan betul atau tidak? Betul. Nah, itu saja. Tapi kalau adik orang mau ngomong sudah, tetapi itu garis besar yang saya omong. Nanti adik orang punya pernyataan, ya toh. Adik orang dulu, sekaligus adik orang juga sudah masuk dengan sopan, catatan juga bagus. Nanti silakan itu sekaligus nanti inisiatif
COVID, karena saya sudah omong, betul atau tidak? Alasan jalan, karena saya sudah omong. Pembangunan SDM, saya sudah omong. Pembangunan ekonomi, sudah, betul atau tidak Kakak Dong? Nah itu, nah bila Kakak Dong punya itu kita sajikan, habis itu hal teknis nanti, Kakak Dong nanti baku omong lagi dengan apa nama Pak Sekda dengan asisten. Saya nanti pas kebetulan ini, saya ada tunggu Om Doran daftar itu maunya kita diskusi. Cuma karena ya karena di bawah jadi ini jadi tolong. Ya. Jadi begini ya, terima kasih untuk Tak ada untuk kesempatan kita efisienkan waktu saja. Yang pertama itu kalau Bapak bilang urusan keuangan pemerintah ini kita tidak punya tanggung jawab karena itu urusannya Bapak Dora itu salah. Karena dalam peraturan pemerintah 45 itu jelas bahwa ada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Ya, itu jelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa itu kita omong dulu supaya penjelasannya itu tidak ngambang. Ya, artinya bahwa maksud kedatangan kami itu perlu dipahami juga. Yang jelasnya bahwa hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa gedung DPRD itu sudah puluhan tahun. Itu gedung DPRD baru 20-an tahun. Belum terlalu tua-tua amat juga. Masih sangat layak pakai. sekarang lu punya mau apa? Sampai dulu Bapak. Kita Tidak, lu punya apa belum? Bapak omong Ini kita bicara dengar dari pemerintah. pertama. Bapak omong kita Lu berarti lima tahun dengarnya. Kan begitu. Ketika komunikasi kan begitu. Kita ada hargai Bapak omong jadi. Makanya sekarang omong itu apa? Iya, itu yang dendam. Bapak dendam saya omong. Oh, saya minta maaf. Tapi Bapak omong kita dengar jadi begitu. Slow saja. Jadi kita hadirkan sesuatu dulu dalam kepala, baru kita cerita biar masuk agak enak. Oke, jadi menurut kami alasan yang pertama itu, ini belum terlalu tua sehingga belum layak untuk diganti. Karena apa? Ini hari kita rakyat tidak butuh gedung DPRD, butuh infrastruktur. Itu rumah rakyat atau rumahnya Aman Joko? Saya tanya Itu dulu. rumah kan bukan rakyat yang nikmati Bapak. Apa? Penunjang untuk 3 pilar pembangunan untuk apa pemerintah ini apa? Apakah ada faktor linier atau gedung DPRD ini merupakan indikator untuk terwujudnya alur kenyang, alur pintar, alur sehat atau tidak? Kan begitu. Masih ada hal urgen lain yang membutuhkan sentuhan pemerintah hari ini. Di dalam peraturan pemerintah daerah nomor 2 2013 status jalan. Kalau kita mau lihat itu status jalan kabupaten itu masih terlalu banyak yang sudah menelan korban jiwa hari ini. Itu yang kenapa dihapuskan. Nah ini gedung DPRD belum terlalu urgen, kenapa dipaksakan? Kan bapak-bapak yang pernah kasih pernyataan bahwa ini bukan skala prioritas. Ya, pemerintah daerah bahwa ini bukan skala prioritas. Kalau bukan prioritas, kenapa dipaksa? Hah? Yang dipaksa itu yang urgen, bukan skala prioritas itu ada kelebihan baru diperuntukkan untuk itu. Kita semua paham kok. Makanya hari ini kami datang menyimak dan mengkaji alasan dari pemerintah daerah yang terkesan memaksakan hal yang bukan substansi, hal yang bukan urgen dalam kebutuhan rakyat itu kami minta untuk ditolak. Karena apa? Walaupun 2 tahap, apalah salahnya untuk gedung DPRD itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Hari ini kan COVID, oke lah ada dana, tinggal manajernya bagaimana orang karantina di rumah itu diperhatikan. Tapi infrastruktur penunjang ekonomi bagaimana? Rakyat butuh penunjang ekonomi. Bagaimana wakil rakyat yang notabene-nya mengharapkan suara rakyat baru pegang jabatan, duduk di dalam ruang AC yang enak dengan gedung baru, rakyat komoditi dari kampung ke kota harus terancam nyawa. Terbalik, masuk kali, pikul motor di pantar sana, bagaimana kailesi sana. Ini yang urgen. Sehingga kita datang nih bukan untuk menindaklanjuti indikasi korupsi sehingga Bapak arahkan kita untuk ke jaksa dan lain-lain. Kita menolak kebijakan, beda konteks. Beda konteksnya. Kita menolak kebijakan, bukan menuntut karena ada indikasi korup. Sehingga berdasarkan kajian itu kami anggap bahwa bukan skala prioritas tapi terkesan dipaksakan. Ada apa ini? Ya bukan prioritas kok dipaksa. Makanya setelah kami mengkaji dengan alasan-alasan itu, kami minta dibatalkan dan dialihkan untuk kebutuhan rakyat. Itu gedung belum retak kok. Masih baik-baik saja kok. Masa hal yang lebih baik itu kan langsung dirobohkan diganti baru. Itu kan mubazir. Ini uang rakyat loh, bukan uang pemerintah. Makanya apapun yang terjadi, saya tegaskan bahwa apapun yang terjadi ketika gedung DPRD ini dipaksakan, yang bukan skala prioritas ini dipaksakan dengan alasan yang baku, maka saya tekankan pada hari ini bahwa sampai kapanpun kami akan terus turun ke
kebijakan ini. Dan kami akan berhenti ketika kami telah menang. Jadi seperti itu, yang jelasnya alasan yang rapuh itu tidak mampu untuk memperkuat dilanjutnya pembangunan gedung DPD itu. Geram punya tuntutan ada 3. Yang pertama, berhentikan pembangunan gedung DPD itu. Yang kedua, sudahi konflik internal para pejabat, baik sesama internal di legislatif maupun legislatif dan eksekutif. Yang ketiga, geram minta pemerintah daerah itu konsentrasi dengan pilar, karena misi daripada pemerintah daerah pada saat ini adalah 3 pilar itu. Kami itu bukan indikator untuk bagaimana masyarakat kalau bisa kenyang, pintar dan sehat. Ya, sehingga kami anggap bahwa gedung DPRD itu tidak layak untuk dibangun hari ini berdasarkan waktu dan analisis kebutuhan. Kira-kira analisa kebutuhan untuk pembangunan ini apa? Analisa kebutuhannya. Segala macam program perencanaan itu kan melalui analisa kebutuhan. Analisisnya kan begitu. Nanti sebentar kita keluar lagi Kan begitu. Analisa kebutuhan itu harus jalan. Ya. Yang dibutuh itu yang dikerjakan, tidak dikerjakan. Saya sudah mengerti. Saudara tidak usah mentara banyak. Saya sudah kerja 43 tahun di ini pemerintahan. Ingat itu. Lihat saya punya jejak langkah. Saya korupsi tangkap. Titik. Untuk itu, ini urusan pemerintah. Teman-teman punya gagasan, ide, masukan bagus. Kami terima. Yang kedua, soal skala prioritas. Kenyang, sehat, pintar. Betul ya? Infrastruktur dasar, infrastruktur umum. Itu ingat baik-baik. Infrastruktur dasar, infrastruktur umum untuk di APBD 2021 68 miliar. Kalau pulang ambil dan catat baik-baik. Infrastruktur umum itu apa? Jalan, jembatan, lalu apa lagi? Drainase, air bersih, lalu apa lagi? Perumahan, listrik, lalu apa lagi? Semua turun di situ. Pembangunan sekolah, pembangunan SD, SMP, lalu puskesmas, hampir semua kita total itu hampir 102 M lebih. Itu semua APBD ada di satu kota. Pak Moris di mana? Ada di sana. Itu beliau hampir 2 periode di DPR berhadapan dengan saya. Itu saya ada. Itu infrastruktur umum, infrastruktur dasar. Kalau bulan dan ambil ke APBD 102 miliar lebih. Itu ingat baik-baik. Pemberdayaan ekonomi itu 32 miliar lebih. Saya sudah ulang tadi. 32 miliar lebih itu dana BKK untuk yang kita salurkan di tiap desa dan tiap kelurahan. Itu belum termasuk dengan GPS dari pengaman sosial, belum termasuk dengan yang tadi saya omongkan BLT secara keseluruhan itu hampir ada sekitar 31 miliar. Pemberdayaan SDM sumber daya manusia 18,3 miliar lebih. Itu saya sudah pegang APBD, saya harus bicara ini. Ingat ini. Infrastruktur pemerintahan yang termasuk kantor DPR, kantor mana lagi ini? Apa yang tidak tahu, kantor kesehatan, apa lagi? Kantor mana lagi? Trans, apa lagi? Pendapatan yang ada sekarang ini, kantor mana lagi? Pak Asisten, bencana, itu kita bangun itu. Itu mulai dari tahun kemarin sampai dengan hari ini harus kita tambah 200 juta lagi untuk lengkapi supaya orang bisa masuk karena infrastruktur ini sudah rapuh semua. Itu secara keseluruhan termasuk yang Selasa ini. Kenapa kita bangun? Itu juga orang bilang DPR tidak setuju. DPR tidak setuju dari mana? Pemerintah ini kan bicara mulai dari tahapan persidangan katanya. Pak Moris ada duduk itu. Tahapan persidangan yang pertama. Usulan ini belum ini kita sudah panggil datang kita bicara. Bicara itu artinya presentasi dulu. Dananya sekian apa namanya dari pihak ketiga apa siapa orang yang dari tanah apa konsultan. Dia dari tanah dia omong dulu. Habis itu terserah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Swastiastu. untuk itu semua sudah ada di situ. Kata orang yang menghati asisten juga tolong terima adik saya tolong baik-baik sudah keluar nanti minum dulu di sana baru kata orang Pak Omar di sana. Yang penting bahwa saya sudah ber APBD orang lihat baik-baik itu supaya nanti kondisi itu kita akan ini. Nanti kakak serahkan sudah. Ya, kita akan serahkan. Terima kasih banyak. Kakak kita duduk.
terpagut guru kita lagi tidak enak ya toh. Amin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Nanti kalau datang nanti datang sudah diskusi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jangan marah ya. Turun di minum.